Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika zaman dulu muncul istilah, mulutmu harimaumu, telah berubah menjadi, jarimu harimaumu. Dari jari-jari mungil inilah orang-orang memposting kata-kata hinaan, ujaran kebencian, vulgar, hoaks, dan berita bohong yang merugikan orang lain. Kasus paling sering ditemukan adalah cyberbullying melalui sosial media hingga sang korban mengalami depresi. Cyberbullying ini menjadi fenomena baru, terutama di kalangan anak-anak berusia remaja. Cyberbullying lebih kejam dibandingkan bullying karena meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan. Dampak cyberbullying juga tergolong dahsyat karena mampu mengguncang psikologis seseorang. Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Ada beberapa jenis cyberbullying sebagai berikut. 1. Flaming. Flaming yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah flame ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api. 2. Harassment. Harassment yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus-menerus. 3. Cyberstalking. Cyberstalking yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut. 4. Denigration. Denigration yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. 5. Impersonation. Impersonation yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. 6. Outing dan trickery. Outing memiliki arti yaitu menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain, sedangkan trickery atau tipu daya membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. 7. Exclusion. Exclusion yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Apa dampak dari cyberbullying? Dampak bagi korban. Dampak psikologis, mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri dan percobaan bunuh diri. Dampak sosial, menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Dampak pada kehidupan sekolah, penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, perilaku bermasalah di sekolah. Dampak bagi pelaku, cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi oleh orang lain. Dampak bagi yang menyaksikan. Jika cyberbullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka orang yang menyaksikan dapat berasumsi bahwa cyberbullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Hukum intimidasi dunia maya atau cyberbullying. Cyberbullying dalam konteks penghinaan yang dilakukan di media sosial diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya,
Tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang 19 Tahun 2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Apabila perbuatan penghinaan di media sosial dilakukan bersama-sama atau lebih dari satu orang, maka orang-orang itu dipidana atas perbuatan, turut melakukan, tindak pidana atau medepleger. Turut melakukan, di sini dalam arti kata, bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang. Orang yang melakukan atau pleger, dan orang yang turut melakukan atau medepleger peristiwa pidana. Di samping itu, secara hukum, seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat, yakni kepolisian. Terkait ini, Pasal 108 Ayat 1 dan Ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP mengatur, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tulisan. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Cara mencegah remaja agar tak menjadi pelaku cyberbullying. 1. Tetapkan batas waktu layar dan kontrol akses ke internet. Sangat penting bahwa rumah menjadi tempat yang paling aman bagi setiap anggota keluarga. Orang tua perlu mewaspadai setiap pergaulan, aktivitas, hobi, dan mengontrol cara anak mengakses berbagai platform media sosial. Membatasi akses ke internet untuk apa yang diperlukan, seperti untuk pekerjaan sekolah dan beberapa waktu luang adalah ide yang tepat. Orang tua juga dapat meletakkan komputer dan laptop di area umum rumah, alih-alih di kamar tidur anak. Dengan cara ini, orang tua dapat dengan mudah memeriksa dan membimbing anak dalam menavigasi ke situs web yang aman dan ramah anak. 2. Mengajarkan anak cara menggunakan media sosial dengan cara yang sehat. Salah satu cara terbaik untuk mencegah cyberbullying adalah membuat remaja benar-benar memahami cara kerja berbagai platform media sosial. Ketika mama mulai memberikan ponsel kepada anak, ini memberikan anak akses tanpa batas ke internet. Penting bagi orang tua untuk mempelajari seluk-beluk media sosial. Kemudian meluangkan waktu untuk membimbing anak dan remaja muda dengan benar seputar menggunakan internet dan media sosial dengan cara yang sehat. 3. Jaga komunikasi agar tetap konsisten dan terbuka. Latih komunikasi dua arah dalam keluarga, terutama tentang masalah internet dan media sosial. Ini mungkin waktu terbaik untuk mendiskusikan aturan, menetapkan batasan, dan menyepakati batasan tertentu dengan remaja mama terkait penggunaan dan akses ke internet. Orang tua perlu meluangkan waktu untuk menjelaskan dengan jelas pada anak tentang apa yang terjadi ketika ia menyalahgunakan hak istimewa teknologinya. Buat anak menyadari tentang apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus didekati untuk meminta bantuan tentang apapun yang membuatnya merasa tidak aman, menjengkelkan, atau melihat hal yang tidak pantas ketika menggunakan media sosial. 4. Berikan respon yang bijaksana terhadap tindakan cyberbullying. Free Pick Creations. Tindakan cyberbullying dapat merusak anak-anak dan orang dewasa yang menjadi korban fenomena ini. Yang terbaik adalah melakukan komunikasi bersama anak tentang masalah ini, dan berikan tanggapan yang bijaksana terhadap korban yang diintimidasi atau bahkan kepada pelaku yang melakukan intimidasi.
Cobalah untuk memahami alasan pelaku bullying, misalnya mereka ingin mendapatkan perhatian. Terkadang, reaksi yang sembrono terhadap segala bentuk intimidasi menjadi bahan bakar bagi pelaku. Selain itu, mencoba untuk membalas dendam pada pengganggu juga dapat menanamkan perilaku bullying pada anak, yang kemudian berisiko untuk menjadi pelaku bullying. Penting bagi orang tua untuk mengajari anak menemukan cara melepaskan diri dari situasi tersebut, seperti tidak menanggapi pesan online yang menjengkelkan dan tidak pantas. 5. Jelaskan pada anak apa efek cyberbullying bagi korban. Efek dari cyberbullying atau bullying, secara umum, dapat menghancurkan korban dan dapat berlangsung seumur hidup. Sangat penting bagi orang tua untuk mengajari remaja muda, untuk mengenali seperti apa bentuk dan rasanya cyberbullying. Sebagai orang tua, memainkan peran yang jauh lebih besar dalam membentuk remaja dengan nilai-nilai seperti pengaturan diri, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain, untuk dapat menghindari dan menghentikan cyberbullying. Alih-alih menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bermain media sosial dan terlibat dalam percakapan yang tidak sehat dengan pengaruh buruk, doronglah anak untuk mengarahkan energi ekstra itu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat. Misalnya anak mengikuti webinar dengan orang-orang baru di komunitas yang bisa menjadi pengaruh baik baginya, atau melakukan berolahraga di luar ruangan. 6. Memfokuskan anak pada kegiatan komunitas. Ada begitu banyak kehidupan selain di dunia maya. Bertahun-tahun yang lalu, anak-anak cenderung melakukan sesuatu dan bersenang-senang di alam bebas. Namun jelas, waktu telah berubah dan tidak semua menyenangkan dan permainan. Di zaman modern ini, orang tua perlu meluangkan waktu untuk tidak hanya memberikan kenyamanan dan kesenangan yang diinginkan remaja, tetapi juga memberikan pengalaman tak terlupakan yang mencakup komunitas dan keterlibatan masyarakat. Ketika anak terlibat dalam komunitas, ia akan memiliki kepuasan batin dan kegembiraan karena dapat berkontribusi. Ini akan membantu anak dalam menjalani kehidupan yang seimbang yang meningkatkan kepercayaan dirinya. 7. Mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas perilaku dan keselamatannya di media sosial. Ketika anak-anak, baik tua dan muda, diberi kebebasan untuk menjelajahi internet tanpa batas, banyak bentuk ancaman yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, orang tua harus mengajari anak untuk bertanggung jawab atas perilaku dan keselamatannya sendiri, terutama di media sosial. Dengan memerhatikan hal-hal yang dilakukan secara online, waspada, curiga, dan peka terhadap berbagai pengaruh negatif. Penindasan dalam bentuk apapun tidak dapat diterima dan selalu menyakitkan. Maka anak harus diajari untuk memahami bagaimana rasanya diintimidasi. Karena ini membuat orang lain merasa buruk tentang diri mereka sendiri, dan ini sulit untuk kembali baik-baik saja. 8. Ajari anak untuk berani dan berbicara untuk menentang tindakan bullying. Tak sedikit korban cyberbullying atau bullying pada umumnya, yang merasa dirinya tidak pantas diterima. Hal ini menghambat mereka untuk berdiri dan berbicara menentang tindakan bullying. Tanpa adanya keberanian dan pembelaan dari orang-orang lain, ini menjadi pemberdayaan bagi pelaku bullying. Maka dari itu, orang tua perlu mengajari anak bagaimana menjadi berani dan berbicara menentang tindakan cyberbullying. Orang tua dapat berbicara dengan anak tentang apa saja bentuk atau jenis cyberbullying untuk membuat anak tahu mana perilaku yang tak diperbolehkan saat bermain media sosial. 9. Jadilah orang kepercayaan anak. Ancaman cyberbullying dapat dipersingkat ketika yang terancam tahu bagaimana harus bereaksi dengan bijak, apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus didekati. Sangat penting agar remaja diajarkan untuk mendapatkan bantuan dari orang dewasa ketika ada pengguna media sosial lain yang dianggap tidak aman, mengganggu, berbahaya, dan menjengkelkan. Orang tua perlu menjadi orang kepercayaan, agar anak dapat dengan bebas dan mudah mengekspresikan perilaku mengganggu apapun yang ditemui secara online, terutama yang membuatnya merasa terancam. Mengambil tindakan ini juga memudahkan orang tua untuk memantau aktivitas online anak, mengendalikan, hingga menghentikan pengaruh dari perundungan cyber. 10.
Jadilah panutan bagi anak khususnya dalam hal komunikasi media sosial. Bagaimana anak remaja berperilaku berakar dalam pada contoh yang diberikan orang tua. Anak merangkul kepekaan dan membangun pemahaman dari lingkungannya. Dalam hal ini, orang tua perlu menunjukkan pada anak bagaimana penggunaan media sosial yang sehat, dari bagaimana orang tua mengunggah foto, status, memberikan komentar, dan lain-lain. Pendekatan awalnya, orang tua perlu mengajarkan anak untuk menghormati orang lain dalam keluarga dan juga yang tak kalah penting, yaitu menghormati diri sendiri. Selain itu, selalu tanamkan pemikiran, lakukan kepada orang lain seperti bagaimana kamu ingin diperlakukan. Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter adalah 3 platform media sosial terpopuler. Platform ini menggunakan beberapa metode pencegahan untuk mencegah cyberbullying. Mereka juga menawarkan opsi ketika cyberbullying terjadi, seperti memblokir dan melaporkan pengguna tertentu atau menandai postingan tertentu sebagai agresif. Baik korban maupun saksi bullying dapat melaporkan postingan tersebut. Cyberbullying bukanlah hal yang dapat diperangi, namun yang bisa dilakukan adalah memberikan dukungan terhadap korban, apabila hal ini terjadi. Perlunya pendidikan dan pemahaman bersosial media yang baik dan benar sangatlah penting dimulai sejak dini dan diajarkan di rumah dan sekolah, bukan hanya bagaimana cara menggunakan device teknologi atau menggunakan platform sosial media semata, namun juga etika dan cara berkomunikasi dalam bersosial media itu sendiri. Sumber video dan berita, dari berbagai sumber. Terima kasih sudah menonton.